Oke, Pak Udin. Yuk, Selamat pagi Pak Udin. selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia tentunya ya. Iya, Pak Udin, siap. kita ini mesti ngobrol-ngobrol lagi nih. Sudah lama ini nggak bersua ya. Oh, betul. Masih terus ini bersibukan berjibaku di pengadilan ya. Karena memang dunianya. Jadi lebih banyak waktunya memang di situ. Di pengadilan ya. Di pengadilan. Komunikasi. Tapi tetap isu perempuan dan anak juga tetap konsen juga. Masuk mendapat kan banyak porsi. juga isu perempuan anak masuk pengadilan. Tetap. Jadi kami juga menjadi penasihat hukum di unit PPA. Jadi sejak tahun 2015 itu MOU dengan Reskrim. Jadi saya menangani seluruh perkara yang melibatkan ABH, anak yang berkonflik dengan hukum. Apa itu biasanya Pak Udin? Ya kasus yang paling marak sekarang kan tawuran antar perguruan silat. Wah ini nggak putus-putus ini. Tawuran antar perguruan silat sampai di pondok pesantren ini. Jadi baik itu Setiahati Teratai dengan Kerasakti dengan Pager Nusa dengan Setiahati. Kemarin itu Setiahati ya, meninggal itu ya. Setiahati Teratai dengan Setiahati Winongo dan macam-macam lah ya. Ya artinya memang mereka punya energi. Itu kan anak-anak muda ya. Mereka punya energi. Mereka punya energi Dan rakyat gitu ya. Rakyat Dan itu tidak ada yang memfasilitasi energi itu tersalurkan dengan baik. Jadi akhirnya ya menjadi problem sosial, Tapi dan masih nyambung dengan malam ini kita ngobrol tipis Iya. Mas Udin. Jadi rakyat itu rentan dengan kriminal. Iya. Dan kriminalisasi tentunya. Betul, karena konsep mengkriminalkan orang atau konsep kriminal itu kan juga dari KUHP. Nah KUHP ini KUHP bikinan Belanda. Sampai sekarang juga kita masih kekeh memakai itu sebagai dasar hukum kita untuk penegakan hukum. DPR malas mikir ya. DPR malas mikir. 52 tahun godok ini sejak tahun 71 zaman Kabinet Pembangunan 2 Pak Muchtar Kussumatmaja itu sampai berurut-urut sampai Pak Muladi yang kemarin paling getol untuk masanya dia harus selesai tapi nggak selesai juga. Pak Yasona di periode pertama betul sekali pengennya ada semacam kayak kenang-kenangan gitu ya biar nanti bisa dikenang tapi ternyata juga nggak berhasil juga. Nggak ada yang meninggalkan legasi. Nggak ada yang meninggalkan legasi padahal ini produknya Belanda yang dibuat tahun 1819 kayak menakut-nakuti karena kolonial terhadap warga jajahan pasti menakut-nakuti untuk melanggengkan ini kekuasaannya dia. Dan ini masih dipakai di kita, di Belandanya sudah nggak dipakai. Jadi Indonesia itu memakai mulai tahun 46 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 KUHP yang dibikin tahun 1819 masih dipakai sampai sekarang. Di dalam posisi ini berarti kita itu bicara soal rentan kriminal atau rentan dikriminalisasi? Ya rentan dikriminalisasi dan rentan dianggap kriminal. Oh iya. rentan dianggap kriminal. Jadi dikit-dikit dianggap kriminal, dikit-dikit dianggap kriminal. Oke, definisikan Mas Udin. Iya. Duanya. Apa itu kriminalisasi? Jadi kalau kriminal, jelas kalau kriminal itu ada pelanggaran hukum. Ya, perbuatan yang ada pelanggaran hukum. Untung saja terhadap kelompok umur tertentu anak gitu ya. Ini sekarang ada spesifikasi atau ada spesialisasi di undang-undang yang khusus dibuat tentang sistem peradilan pemidanaan anak. Jadi tidak semua perilaku anak itu bisa dianggap kriminal. Dan tidak semua kriminal yang dilakukan oleh anak itu harus dimasukkan ke pengadilan kan gitu. Itu tapi masih khusus untuk anak. Khusus untuk anak. Belum berlaku untuk seluruh warga negara dalam rentang usia yang berbeda begitu ya. Nah, harapan kita memang di dalam semangat untuk merekodifikasi KUHP nanti itu ini masuk. Karena kita harus menganggap bahwa warga negara ini adalah warga kita, warga Indonesia gitu loh. Aset kita. Nah, undang-undang itu kan tujuannya satu menegakkan hak asasi manusia, tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia kan gitu kan, untuk mensejahterakan gitu. Lah kalau semangatnya untuk melindungi hak asasi manusia untuk mensejahterakan tapi kemudian masih di situ banyak undang-undang yang menjerat
gaya-gaya dengan kolonial. gaya-gaya kolonial ya Yes. itu malah membuat menderita. Membuat menderita. Kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu semacam mentersangkakan atau membuat seseorang itu yang kemudian dikondisikan harus bersalah. Jadi dia itu sebetulnya tipis-tipis gitu ya. Ada kesalahan, tapi kesalahan itu karena bagian dari ekspresi, biasanya ekspresi. Misalnya kayak begini contoh. Ada seseorang mengalami kekerasan seksual taruhlah. Dia Ya. korban kekerasan seksual. Ya. Tidak ada ruang dia untuk bercerita. Dia cerita lewat medsos. Nah, Karena itu. ketidakpahaman dia tidak membuat inisial. Misalnya, dia ditersangkakan. Tersangkakan Undang-undang ITE. dengan Laporan pencemaran nama baik. Baik. Dengan laporan apa istilahnya itu fitnah kan gitu ya. Dengan laporan fitnah. atau staf sekolah Atau staf sekolah yang Yang membuka melaporkan kasus. manajemen membuka kasus di manajemen sekolahannya yang menurut dia tidak bagus gitu kan. Tujuannya mulia untuk mengembalikan ini ke semangat yang baik gitu ya, mengembalikan ini ke apa istilahnya manajemen yang baik. tiba-tiba Tiba-tiba karena dia sendiri misalnya nggak punya teman Ya. ditersangkakan. Nah, Betul. karena yang mentersangkakan merasa terancam kan begitu. Jadi ini nasib rakyat kecil ya, nasib rakyat kecil yang negara itu belum mampu hadir Ya. melindungi warga negaranya secara langsung gitu Kalau ya. ada undang-undang perlindungan saksi ya di Jakarta sana ya. Jadi LPSK belum punya perwakilan sampai ke wilayah kabupaten kota, masih di Jakarta. Iya. Ngurusi wong Jakarta wis ribet apa mana ngurusi wong se-Indonesia kan gitu. Sehingga hak-hak saksi, hak korban menjadi terabaikan. Nah, ini yang kemudian tanggung jawab negara yang dianggap tidak ada di sini. Harusnya harus hadir di sini. Dan rakyat selalu tidak memiliki kemampuan cukup untuk mempengaruhi media, mempengaruhi wacana, mempengaruhi kebenaran yang sedang ingin diperjuangkan. Rentan kan, Pak? Iya. Nasib rakyat kemudian menjadi bulan-bulanan. Dia tidak berdaya dan dibikin menjadi sangat tidak berdaya lagi. Tidak punya akses. Sangat beruntung misalnya kayak kasus kemarin seorang bendahara desa melaporkan perangkat kepala desanya gitu yang ditersangkakan kemudian di blow up oleh media sampai Menko Polhukam mendengarkan langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum baru bertindak untuk meng-SP3-kan. Sebelumnya ibu-ibu ya Jawa Barat itu. Dan sebetulnya kasus seperti ini banyak ribuan. Di kampung juga sangat banyak kan. Cuma rakyat ini tidak punya akses untuk memperjuangkan kebenaran melalui ruang-ruang terbuka. Nah, sehingga hak mereka akhirnya ya itu. Jadi kasus misalnya kayak Salim Kancil gitu itu sebetulnya dia memperjuangkan hak-haknya kan. Dan hak orang-orang yang terlanggar atau yang istilahnya didolimi gitu ya. Tapi perjuangan Kancil kemudian seolah-olah dibalikkan seperti membalikkan telapak tangan seolah-olah dia yang bersalah gitu ya. Ya, itulah nasib rakyat kecil. Dan kita tidak ingin hal-hal seperti itu terulang. Makanya istilahnya itu semangat misalnya ini semangat mudah-mudahan semangat ini diikuti oleh jajaran. Semangat Polri untuk merestorasi atau mengedepankan restorasi, semangat kejaksaan untuk mengedepankan restorasi. Kemudian Kejaksaan Agung membuka hotline call center terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat atas perilaku-perilaku kejaksaan. Itu saya pikir bagian dari terobosan yang harus kita sambut. Artinya masyarakat bisa tanpa harus menunggu viral begitu. Kalau dia mengalami atau didolimi seperti itu, mengalami istilahnya itu ditersangkakan secara sepihak atau dikriminalisasikan, dia bisa lapor itu. Ya tentu memang harus diadvokasi dan ini fungsi-fungsi kelembagaan lain juga harus berperan ya, sehingga hak dia bisa tetap diperjuangkan.
Saya kemudian jadi kemarin agak khawatir juga kaitannya dengan kasus MSA misalnya. Ya. Ini kan korban MSA juga rawan untuk dikriminalisasikan gitu kan, dikriminalisasikan dengan laporan pencemaran nama baik. Wacana itu kan sudah muncul sebenarnya. Wacana itu sudah muncul. Tapi karena memang alhamdulillah kasus ini dapat backup dari berbagai macam kelembagaan negara. Nah, sehingga ruang untuk istilahnya itu mengkriminalisasikan itu menjadi sempit, menjadi tidak punya ruang. Tidak punya ruang. Nah, tidak punya ruang, tapi tidak boleh lengah kita. Jadi tadi kalau kita bilang kejaksaan, kepolisian gitu, kalau kita mau bilang namanya early warning internal ya Pak? Iya, early warning internal. Early warning internal. Jadi publik sudah sampai di sini kesadarannya. Iya. Jangan sampai nanti itu ya ngisi-ngisi internalnya gitu. Malah akan menghancurkan kredibilitas kelembagaannya. Itu kan makanya pesan dari Kapolri, lagi-lagi mudah-mudahan apa yang ada di dalam otaknya Kapolri bisa diterjemahkan sampai ke tingkat bawah, karena kita melihat pejabat-pejabat di tingkat bawah di Polri itu juga masih belum segaris lurus dengan Kapolri gitu ya, masih belum segaris lurus dengan Kapolri. Jadi mudah-mudahan otak baiknya ini juga bisa diterjemahkan sehingga polisi tidak mengejar sebanyak-banyaknya laporan pentersangkaan orang gitu. Kalau itu bisa diselesaikan melalui kearifan masyarakat, silakan dilakukan. Bahkan di konsep restoratif justice di kepolisian melalui mediasi maupun diversi itu tidak hanya untuk anak, tapi bisa juga untuk kasus-kasus yang lain dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun. Jadi kayak pencurian, kalau barangnya yang dicuri masih ada, yang mencuri juga baru sekali, mencuri juga karena kebutuhan hidup. Nah, ibu untuk anaknya susu. Betul, SP3. Jangan nunggu di kejaksaan kemarin, sudah ditahan di kejaksaan baru kemudian didiskresi. Didiskresi. Dituntut bebas. Tapi dia sudah di penjara itu. Sudah menderita lama. Sudah menderita lama. Mungkin bisa sudah 1 bulan dia di penjara di rutan Polres misalnya. Padahal berurusan dengan polisi kejaksaan itu 2-3 hari aja sudah pusingnya minta ampun kan Pak Udin. Jangan 2-3 hari, semalam saja itu sudah sangat menderita. Itu penderitaannya luar biasa itu. Jadi artinya polisi juga diharapkan lebih bijak lah ya, karena yang dihadapi ini juga warga negara Indonesia. Iya, bukan kolonial. Bukan kolonial gitu loh. Loh, di konsepnya KUHP ini kan ada istilahnya itu ada 3 kategori warga ya. Ada Eropa, ada yang golongan Arab, golongan India itu ya. Kelas 2. Nah, kelas 2. Kemudian ada rakyat jelata ini yang pribumi. Jadi nasib warga pribumi itu kelas 3 ternyata. Dan hukumannya kalau dulu lebih berat lagi. Oh iya, hukumannya lebih berat. Ya itu. Jadi penjara pun itu ya di penjara yang kelas gak enak lah ya. Nah, kalau yang Arab, India itu kan. Kalau zaman Belanda kan dipermalukan juga kan tambahannya. Iya. Dipermalukan dan dibuat malu sampai sekeluarga 7 turunan kan gitu. Jadi memang konsep kolonial seperti itu untuk melanggengkan kekuasaannya gitu. Makanya kita sih berharap ya rekodifikasi ini, perubahan KUHP ini, karena ini lagi-lagi memang semangatnya begitu, sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. Terus kemudian juga ada istilahnya itu perbuatan-perbuatan yang itu tidak bisa diselesaikan di dalam KUHP misalnya. Nah itu bisa sama ini Pak Udin, soal internal misalnya, internal kepolisian, early warning pasukan atau apa gitu. Misalnya begini, saya nggak tahu ini kriminal atau kriminalisasi atau apa istilahnya, tapi yang pasti begini, ada kerentanan rakyat itu di usaha counter misalnya, ditersangkakan barang ilegal, membeli palsu apa gitu, dan usaha keripik, nanti ipalnya, terus limbahnya, dan ujungnya tidak di pengadilan. Terus gimana itu? Kalau itu nggak masuk keduanya, tapi mestinya tetap penting kan? Iya, jadi perilaku oknum ini kadang kan memanfaatkan celah-celah hukum gitu untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menakut-nakuti. Kebetulan yang ditakuti ini memang ada celahnya, atau sedang dalam proses tapi belum ada gitu belum jadi. Nah ini seharusnya kaitannya dengan izin usaha, kaitannya dengan IPAL,
ini kedinasan terkait yang memang punya kewenangan mengeluarkan izin-izin itu harusnya berkoordinasi dengan kepolisian. Jadi mereka bisa istilahnya nyetop gitu kok, ini masih dalam binaan kami, dalam proses. Nah, gitu kan, nggak boleh. Konsep ini ada di dalam konsep rehabilitasi narkoba. Jadi konsep rehabilitasi narkoba di BNN sampai jajaran BNNK itu kalau orang dalam proses rehabilitasi diberitahukan, karena proses rehabilitasi itu kan menurunkan kadar pemakaian, tidak bisa langsung berhenti kan, tapi berkurang setahap demi tahap biar tidak sampai membuat para pemakai ini kesakitan. Nah ini dikasih KTA begitu, dikasih KTA atau dikasih pemberitahuan ini nggak boleh ditangkap karena sedang dalam proses rehabilitasi. Jadi pemakaiannya diturunkan, bertahap begitu. Ya. Nah saya harapkan kaitannya dengan yang Mas Hasyim tadi tanyakan, baik itu IPAL, izin usaha, SIUP, dan segala macamnya gitu, IMB begitu, PIRT gitu ya. PB POM. Ya ini harusnya dinas-dinas terkait, Disperindak begitu ya. Nah, ini harus berkoordinasi dengan kepolisian. Ini data-data orang yang sedang ngurus PIRT. Jadi kalau ada produknya yang bermasalah misalnya, tolong ini diperingatkan, jangan langsung ditindak, diperingatkan. Kadang-kadang begitu itu kita jadi lihat menjadi sufi, tapi sufi terpaksa. Sufi terpaksa. Jadi, ya sudahlah, nggak usah usaha mas, pusing kepala. Iya, ya artinya mematikan insting-insting usaha ya. Karena dia nggak tahu yang benar yang mana. Kebenaran menjadi sangat absurd. Ini seperti gelap sekali di dalam konsep hidup di dunia ini. Kalau begitu itu kan sudah dekat dengan kufur ya. Mendekatkan usaha kena ditakut-takuti, usaha ganti lagi ditakut-takuti. Ada juga Mas Udin itu yang begitu itu. Loh, jangankan orang lain, saya ini pernah ngalami. Saya ini pernah punya bisnis stick. Jadi bikin 27 varian stick begitu waktu itu. Tahun 2015 saya ngurus PIRT itu sampai sekarang nggak jadi PIRT itu. Hanya gara-gara saya itu serumah dengan adik saya di depan samping itu jualan pupuk. Jualan pupuk. Lah, istri di belakang rumah produksi itu bikin stick. Ajukan PIRT nggak keluar dengan alasan ada kandungan zat kimia yang di area itu yang bisa mengganggu, gitu ya. Terus kemudian saya mencoba membersihkan itu dengan mengalihkan rumah produksi, tapi tetap nggak dikeluarkan sampai sekarang. Ya sudah, usaha pun juga akhirnya nggak jalan, nggak dilanjutkan. Ini padahal setengah rakyat ini maksudnya. Iya. Saya waktu itu juga mempertanyakan artinya kenapa nggak ada toleransi terhadap hal-hal seperti ini? Harusnya kan ditoleransi. Tugas Anda melakukan pembinaan. Yang salah? Anda yang punya hak membina, bukan membinasakan. Lah kalau ini membinasakan. Padahal itu setengah rakyat itu. Itu setengah rakyat. Lo aparatus hukum kan pengacara. Saya waktu itu sudah gini, tak gugat aja ya. Saya bisa aja menggugat dia perbuatan tidak menyenangkan. Saya bisa menggugat dia baik itu material maupun imaterial, tapi saya berpikir lagi sudah. Saya lagi nyari-nyari kemudian di komunitas kami itu, di komunitas perempuan mandiri itu yang ada hambatan-hambatan, silakan nanti kumpulin semua keluh kesahnya, nanti kita advokasi bareng-bareng gitu. Artinya mental pejabat itu harus dirubah, jangan maunya itu sudah langsung jadi, maunya itu sudah langsung fix begitu. Padahal orang ini kan perlu proses. Nah, tugas mereka lah mendampingi proses ini. Saya kok malah ke pejabat ya, polisi karo kejaksaan tadi soal kriminal. Iya. Nah, itu kan pejabat juga orang-orang yang punya kuasa, ya kan? Polisi melakukan itu kan karena punya kuasa. Iya. Dan bahaya kalau dia melakukan kriminalisasi. Iya, dan bahaya ketika mereka melakukan kriminalisasi. Karena nggak menganggap lagi itu sebagai warga negara yang harus dilindungi hak asasinya, tapi sudah menganggap itu objek untuk bisa dimainkan. Iya. Untuk bisa ditekan gitu kan. Jadi bisa aja kemudian itu menjadi balas dendam atau itu semacam order karena sakit hati. Iya. Saya ini sakit hati dilaporkan. Iya. Saya minta orang itu silakan dicari pasal apa gitu. Iya sama. Biar dia mingkem nggak ngomong lagi. Lah kan itu bisa. Itu order itu by order. Jadi kriminalisasi kriminalisasi by order.
Iya. Jadi memang ini juga harus harus ada pengawasan ketat karena oknum itu juga kadang-kadang bisa keluar dari jalur tugas dan fungsinya gitu. Makanya saya termasuk orang yang sangat apresiasi ketika nanti ke depan semua polsek itu tidak punya hak lagi untuk melakukan penyidikan. Malah begitu ya? Iya, sekarang kan Jombang baru 7. Oh. Percontohannya 7 polsek kehilangan hak penyidikan. Gitu. Hanya fungsi Binmas. Fungsi penyidikannya ada di Polres, di unit reskrim. Nah, saya sepakat. Fungsi lantasnya nggak ada juga? Nggak ada juga. Lantas langsung di Satlantas, satuan lantas. Jadi fungsi polsek itu nanti pembinaan, lebih ke banyak ke Binmas. Jadi membina keamanan, membersamai masyarakat. Termasuk ini membantu restoratif. Betul. Jadi menyempurnakan tupoksi mereka di desa dalam bentuk 3 pilar, Babin Kamtibmas, Babinsa itu. Saya sangat sepakat konsep-konsep itu karena kadang-kadang yang paling nakal itu ya yang ada di sektor-sektor itu, yang nggak bisa diawasi. Agak jauh dari fungsi pengawasan. Nah itu bisa aja dia. Jadi alasan apa begitu cari-cari. Nah, jadi pas razia nggak semuanya lengkap, cari ratingnya, cari spionnya, sampai cari tutup pentilnya kan gitu. Ini sudah mencoba untuk mencari ruang apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kan sudah nggak benar itu. Kalau kita lihat itu memang ya gimana ya? Ya begitu gitu. Ya begitu. Iya faktanya masih. Saya pernah membersamai orang yang orang yang punya counter. Jadi barangnya hilang. Ya. Yang diduga macam-macam, yang diduga itu ya malah memberi umpan untuk dipukul. Oh. Nah, padahal sebenarnya kehilangannya sudah dilaporkan, Mas. Yeah. Sudah dilaporkan, nggak diproses. Dan sama sekali setelah dipukul tuh nggak ada pertanyaan, misalnya memproses sedikit-sedikit untuk misalnya untuk kompromi, untuk restoratif justice, nggak ada. Jadi polisi nggak mau memasuki substansinya, itu nggak mau. Nah, kayak gitu itu nggak mau. Coba kalau dimasuki substansi problemnya, bisa-bisa sebenarnya itu sudah win-win solusi kan? Iya. Makanya satu hal yang ini bagian dari terobosan ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa pentersangkaan itu juga masuk objek pra peradilan. Pentersangkaan loh ya. Jadi ketika polisi itu semena-mena mentersangkakan orang, itu menjadi objek pra, bisa di pra peradilan kan. Itu kan baru putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Sebelumnya kan nggak ada. Sebelumnya kan lebih ke penangkapan, penahanan, penggeledahan, SP3 kan gitu. Sekarang ada pentersangkaan. Jadi orang yang ditersangkakan oleh polisi karena misalnya karena faktor sakit hati, karena by order misalnya. Ya kan yang dipakai MSA itu kan tersangkanya. Oh iya, salah satu. Ya, salah satu. Enggak, artinya ini juga bisa dipakai oleh masyarakat. Ya. Bisa dipakai oleh masyarakat dalam rangka kontrol. Kontrol terhadap perilaku oknum yang sangat mudah mentersangkakan, sangat mudah memasukkan istilahnya itu pasal-pasal jebakan-jebakan itu. Ini siapa nih Mas Udin yang kita salami untuk menjadi penyambung lidah supaya gerakan sadar hukum itu bisa kuat? Siapa nih yang disalami kalau anak-anak perempuan mandiri tadi apa itu? Ya, kalau itu komunitas untuk pemberdayaan, ibu-ibu dari berbagai macam latar belakang ya. Memang awalnya dari single parent atau korban-korban KDRT, namun sekarang sudah tidak wajib menjadi anggota itu yang korban, bisa semua wanita yang kepingin berdaya. Nah itu mereka juga melakukan advokasi terhadap teman-temannya. Ketuanya Bu Istiqomah Kepokembeng. Oke, disalami Bu. Oh iya. Salam Bu Istiqomah. Selamat malam Bu Istiqomah. Semoga selalu sehat, tetap semangat ini melakukan istilahnya pendampingan terhadap ibu-ibu. Jadi Bu Is ini bisa menjadi mentor, bisa menjadi motivator di komunitas itu ya. Untuk soal-soal hukum juga sudah. Untuk soal hukum. Jadi Bu Is ini melakukan dulu sebelum dia mengajak orang gitu ya. Melakukan dulu sebelum dia mengajak orang. Makanya di rumah itu dia juga pasang banner perwakilan lembaga bantuan hukum. Ya. Jadi saya membuat banner perwakilan gitu ya.
di anggota-anggota komunitas yang memang sudah punya ini ya, punya apa istilahnya kesadaran. Nah, punya kesadaran untuk membantu yang lain ya, walaupun hanya berupa konseling sederhana. Ya, konseling sederhana itu sangat berarti bagi masyarakat yang mendekati sebelum konflik hukum atau sebelum konflik sosial terjadi. Dan kami punya 14 biro perwakilan. Biro perwakilan. Jadi maksud kami itu memang yaitu ketika mereka bisa melakukan, silakan dilakukan. Yang terjauh siapa ini yang banyak kasusnya di Salam itu? Yang terjauh teman-teman yang ada di Kabo, yang ada di Pelandaan. Banyak juga. Ada beberapa orang. Kalau banyak itu tidak terlalu banyak. Artinya masih hitungan jari gitu. Kalau total semuanya sih kita ada 476. Maksud saya yang ini yang misalnya konseling itu dibutuhkan tuh misalnya catatannya misalnya satu kantor 14 itu kan lumayan banyak juga ya. Ya, termasuk kami juga berharap teman-teman yang sudah punya sense itu tadi juga berkiprah di desa. Berkiprah di desa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di desa melalui forum-forum desa. Jadi ibu-ibu ini yang kita ajak, makanya ke depan mungkin kita akan coba bikin sekolah paralegal. Ini kemarin sudah ada pembicaraan dengan teman-teman OBH yang nanti akan difasilitasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa latih dia lebih ini ya, lebih intens, lebih dalam gitu ya. Jadi tidak hanya pengenalan dasar, tapi mungkin bagaimana mereka nanti bisa ikut terlibat aktif merestorasi. Kan merestorasi menjadi penting karena selalu kalau merestorasi itu kan butuh positioning yang kuat. Butuh positioning yang kuat. Bahkan sekarang ada sertifikasi untuk mediator dalam proses restorasi itu. Jadi dia atau orang yang berperan untuk memfasilitasi proses perdamaian itu dia punya kewenangan, dia punya legalitas karena mediator itu Mahkamah Agung yang mengeluarkan. Dan diharapkan kalau setelah dilatih kan dia punya negosiasi, punya positioning yang baik yang dari harapan kami begitu sehingga tidak ada lagi lah istilahnya mengkriminalisasikan warga, mengkriminalisasikan rakyat di tingkatan paling bawah melalui keterlibatan mereka paling ya pasti kan dia malah posisinya backup di bawah atau yang dikriminalkan. Ya, betul. Karena soal kriminalisasi soal struktur yang lebih atas. Minimal dia memberikan ketenangan karena orang ketika kena tersenggol masalah kemudian dia mulai panik begitu ya. Bahaya itu. Wah, itu bahaya. Jual rumah, jual sepeda. Akhirnya dia gelap mata melakukan segala hal, ya kan? Padahal sebetulnya biasa saja. Ada yang komen. Siap. Komunitas akar rumput rentan menjadi korban kriminalisasi karena sebagian masih buta hukum dan terkadang bingung bahkan terintimidasi ketika menghadapi kasus hukum. Nah, menurut Pak Udin, edukasi seperti apa yang bisa dilakukan dan penting pada situasi seperti itu? Ya, menarik ini artinya perlu juga ada pelatihan paralegal. Bagaimana mereka memahami tentang konsep hukum, bagaimana mereka memahami tata aturan perundang-undangan yang terkait dengan istilahnya upaya hukum, ya, proses hukum. Nah, itu penting sehingga nanti bisa disampaikan ke masyarakat, bisa menjadi bahan edukasi ke masyarakat kaitannya dengan hak-hak dia apa. Misalnya hak dia ketika dia ditersangkakan. Hak dia apa ketika dia mendapatkan tekanan, intimidasi. Kan begitu. Jadi jangan sampai kemudian karena buta hukum dimanfaatkan oleh orang yang ngerti hukum dan dimanfaatkan oleh yang mengerti hukum. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh preman. Oleh preman yang mengatasnamakan hukum. Nah, ini kacau ini. Iya. Entek bebek, entek meri sak kandang-kandange. Kasus kemarin itu ini agak sedikit keluar ya. Kasus kemarin itu bukan lagi anggota Polri Gadungan tapi Jenderal Gadungan. Pangkat 3 loh. Bintang 3 itu Letnan Jenderal Gadungan. Terus korbannya? MM-an. Oh, MM-an. Agak pantas, Mas. Iya, kalau Bintara kan ratusan juta. Maksudku aku mau lucu gitu. Gadungannya misalnya bintang 3 terus korbannya 100 juta kan. Nah, kadang-kadang orang-orang seperti ini, orang-orang yang terobsesi begitu kan beli baju ini untuk
mengkriminalisasikan orang atau mengintimidasi orang kan begitu. Oh, Lamongan kemarin Pak Udin, yang ini malah pengacara yang bawa mobil. Oh iya. Ya, itu gimana itu teman itu Pak Udin? Teman sejawat. Dan kami mengecam keras aksi-aksi premannya dia itu, aksi-aksi yang tidak artinya itu tidak sudah keluar dari kode etik gitu ya. Dibawa ke Peradi enggak? Belum. Jadi ini sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas gitu ya, Dewan Kehormatan. Nanti Dewan Kehormatan lah yang akan melakukan sidang apakah dia masih layak untuk dapat KTPA gitu ya. Tapi sekarang ini jadi polemik ketika banyak organisasi advokat. Ada hampir 47 organisasi advokat yang saya tahu. Tidak hanya Peradi sekarang, tapi banyak organisasi advokat. Jadi ketika dipecat di satu organisasi pindah ke organisasi yang lain, dipecat di organisasi yang kedua pindah yang ketiga gitu kan. Jadi dia tetap jadi advokat tapi di berbagai macam organisasi. Loh ini kan kacau. Ini kan juga jadi problem ini. Makanya Pak Oto selaku ketua DPN itu mengharapkan kembali ke single bar itu dalam rangka untuk hal-hal seperti ini. Jadi untuk mengontrol perilaku-perilaku advokat, karena kalau sudah banyak organisasi nggak akan terkontrol lagi. Gitu ya, itu Ya. Teman-teman JR Kadem tadi Ya. yang tanya jawabannya sudah cukup jelas. Oh silakan bikin acara, saya siap hadir gratis, nggak usah kasih apa-apa. komunitas Nanti akar- kita akan coba edukasi masyarakat lewat. Saya baca, jadi komunitas akar rumput itu rentan menjadi Betul. korban kriminalisasi. Iya. Sebagian masih buta hukum, terkadang bingung, intimidasi terhadap kasus-kasus hukum. Nah, itu sudah dijawab tadi ya. Ya, Kemudian Pak Erwantoro. ya. Ingat Erwantoro itu? Mas Irwan. Tua itu aktivis ya dulu ya. Iya. Nyimak itu maksudnya. Selamat malam Mas Irwan. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Iya. Oke. Apalagi ada pasal 55, pasal turut serta. Misalnya begini, Mas Hasim punya sepeda motor, nih sepeda motor tak pinjem. Mas Hasim kenal dengan saya, akrab, teman. teman, Nggak teman. pernah curiga sepeda motor mau saya pakai apa. Saya tak pinjem sepeda motor, tak pakai ternyata untuk nyopet misalnya, Ya. atau untuk ngambil barang orang lain. Sepeda motor yang menjadi barang bukti, Mas Hasim dianggap turut serta karena tidak hanya sekali meminjemin saya. Wah, Itu rawan. bergaul Niat sampean baik meminjami ini dan nggak pernah tahu untuk apa penggunaannya. dan ini Tapi terjebak di sini. dan biasanya pergaulan ini model-model malah sosial, Nah, orang iya. sosial ya, Orang-orang sosial. orang-orang yang care Iya. terhadap teman. Betul. Itu ternyata dipakai kejahatan. Dipakai kejahatan. Seperti kasus kemarin misalnya di daerah Megalo, dia itu punya teman, oleh temannya ini dikenalkan dengan seorang perempuan. Kemudian kalau pacaran nggak usah di tempat yang lain, di rumah saja. Rumah saya itu aman. Nah, ternyata di rumah itu juga dipakai oleh pasangan muda-muda ini tidak hanya pacaran yang normal, tapi juga pacaran yang sudah tidak wajar lagi begitu melakukan Pacaran orang hubungan. dewasa. Ya akhirnya pemilik rumah yang awalnya niatnya baik memfasilitasi ben nggak pacaran di luar malah jadi kena kan begitu. Ya artinya ya hal-hal seperti ini kalau kita panik, kita diweden-wedeni begitu wah sudah mau TBPNT meri sak kadang-kadangnya ya. sak kadang-kadang Telur ya katut pisan. saat sepeda motor ya melak ludes kan gitu. Nah jadi kalau kita paham hukum kita bisa milah-milah mana yang kira-kira bisa menjerat kita atas perbuatan kita dan mana itu yang kita bisa mengelak karena kita juga tidak tahu gitu kan. Sama ketika seorang prajurit diperintahkan oleh pimpinan komandannya untuk melakukan kejahatan, prajurit itu tidak punya pilihan lain kecuali harus menuruti. Maka ketika terjadi perbuatan, maka prajurit ini aman karena dia tidak punya pilihan lain dan diposisikan harus nurut. Yang membuat perintah ini yang bisa dikenakan. Kalau itu prajurit, lalu rakyat kan ya tadi itu turut serta ketidakamanan masih harus menjadi PR banyak orang untuk lebih cerdas menjadi rakyat. Iya, ini tugas kita bersama untuk mencerdaskan. Makanya melalui KR 53 ini saya pikir juga bagian dari media untuk mencerdaskan masyarakat gitu ya, biar semakin melek hukum. Soalnya saya menjadi pemantik. Saya salah satu orang yang pernah mewakili Jombang ikut lomba desa sadar hukum dan juara 2 waktu itu se-Jawa Timur tahun kemarin 2019. Dan kita mendorong nanti di desa-desa itu ada kelembagaan hukum, pendampingan hukum untuk warga desanya masing-masing gitu.
Bahkan kita waktu itu usul karena sekarang banyak organisasi advokat, kita manfaatkan karena hampir setiap desa pasti ada advokatnya. Kita ikut libatkan mereka di dalam konsep ini. Itu memperkuat restoratif, konsep restoratif itu, sehingga tidak dikit-dikit masuk penjara, dikit-dikit dipidanakan gitu kan. Karena itu kemudian keharmonisan masyarakat juga terkoyak. Iya. Ya persoalan sepele misalnya apa begitu yang itu sepele karena salah paham, pukul-pukulan. Yang dipukul bukan hal-hal yang mematikan atau tidak menimbulkan luka yang serius misalnya. Itu akan lebih bijak ketika diselesaikan lewat perdamaian. Soalnya kalau nggak diselesaikan lewat perdamaian nanti biayanya lebih besar lagi untuk proses hukumnya. Wis gak oleh apa-apa malah metu biaya. Metu pasal piro, pasal Nah, pasal kan ngene begitu. diatur Nah, ngene. makanya kalau selesai salaman rukun mereka yang bertengkar, rukun keluarganya. Cuma kalau pada perbuatan yang tidak bisa ditoleransi ya memang itu Harus sudah itu. kewenangan aparat penegak hukum. Misalnya kayak menimbulkan kematian, menimbulkan luka permanen, cacat permanen itu sudah nggak bisa ditoleransi misalnya. Atau sudah pengulangan perbuatan. Nah, konsep restorasi ini ada di dalam peraturan Mahkamah Agung. Jadi ini sekarang semua institusi hukum itu sudah harus bisa menerapkan itu. Oh, gitu. Kepolisian sudah ada peraturan Kapolri tentang konsep restorasi dan konsep mediasi dan serta diversi. Jadi bedanya mediasi dengan diversi. Kalau mediasi itu sebelum ada laporan polisi, itu mediasi namanya. Ya, mediasi. Tapi kalau setelah ada laporan namanya diversi. Diversi. Ya, ini diversi. Dan masing-masing ada restorasi. Jadi penyelesaian dengan ganti rugi. Karena tetap yang salah tetap juga harus mempunyai tanggung jawab gitu ya, menanggung kerugian. Ada restorasinya. Kemudian nanti ada kesepakatan bersama yang bisa dituangkan. Kalau diversi, tuangkannya lewat penetapan pengadilan, perdamaiannya. Kalau mediasi ini belum, makanya kemudian kita dorong nanti banyak mediator tersertifikasi untuk melakukan itu. Nah, ada Peksos, pekerja sosial yang tersertifikasi juga. Wah, artinya keilmuan mereka memang apa istilahnya dibekali itu ada kecukupan melakukan tugas-tugas fungsi itu. Oke, terima kasih Mas Udin. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan amin. Terima kasih juga kepada semua yang sudah nyimak, bertanya dan melihat-lihat, nginceng sudah boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.